Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Rizka Juliana, calon guru penggerak angkatan 10. Insya Allah hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Nurul Islam. Selamat menyaksikan dan semoga menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudhlil wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menganugerahi kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan rahmat-Nya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang salih yang melanjutkan perjuangan beliau dalam menyiarkan cahaya Islam ke penjuru dunia. Semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari di mana mulut dikunci dan seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Zah dan Ibu Guru sekalian yang sudah hadir dalam forum diskusi hari ini. Untuk mewakili aktivitas baik ini, mari kita bersama buka agenda diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, Ajeng Purwaningsih selaku MC. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan dan diskusi. Dan yang keempat, penutup. Agar lebih efisien, mari kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ustazah dimohon untuk berdiri. Hidup
kasih kepada Ustazah, silakan duduk kembali. Menginjak acara kedua, yaitu adalah pemaparan dan diskusi. Pemaparan dan diskusi siang ini akan dipandu langsung oleh Ibu Fatia Rizka Juliana sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Fatia kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Aja. Selamat siang Ustazah semuanya. Oke, gak usah tegang-tegang, ini hanya diseminasi. Intinya saya berada di sini mau menyebarluaskan informasi yang sudah saya dapatkan lebih awal ya dibanding teman-teman terkait budaya positif. Ini yang saya pelajari ketika saya mengikuti program guru penggerak di modul 1.3. Jadi di program guru penggerak itu ada 3 modul yang perlu dituntaskan. Tapi satu modul itu beranak dari 1.1 sampai 1.4. Nah itu. Nah sekarang saya mau memberikan informasi dan menyebarluaskan sehingga bukan saya saja yang mendapatkan informasi dan melakukan perubahan, tapi saya mau rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah ini sama-sama melakukan perubahan bersama, kita bersinergis dan berkolaborasi. Itu intinya. Jadi nggak usah tegang-tegang. Kita mau sharing-sharing dan diskusi aja karena ya kita sama-sama anak guru juga. Oke, lanjut saja aja. Agak kuyang ya. Jadi perkenalan terlebih dahulu. Kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman udah kenal ya. Kalau di program guru penggerak itu ada yang namanya pengajar praktik dan ada yang namanya fasilitator. Sama ketika teman-teman mungkin skripsi ada dosen pembimbing, dosen penguji gitu lah ya. Kalau fasilitator saya itu namanya Pak Irfan dipanggilnya. Beliau itu orang Jogja. Jadi BPGPDI itu beliau. Terus kalau Bu Sinta itu pengajar praktik, mungkin beberapa guru sudah pernah bertemu langsung pada saat diseminasi yang pertama. Gitu, mungkin fase C ya waktu ketemu ya. Beliau itu adalah guru di SDN 18 Duren Sawit. Gitu, jadi beliau adalah pengajar praktik. Dan saya sendiri gitu, calon guru penggerak angkatan 10. Lanjut. Oke. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan, saya berada di sini intinya mau menyebarluaskan informasi kepada teman-teman tentang budaya positif. Dan saya mau mengajak teman-teman untuk berkolaborasi menerapkan budaya positif sehingga lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang positif. Nah, untuk budaya positif itu sendiri ada 6 poin yang perlu kita ketahui. Tapi untuk pertemuan hari ini saya akan memfokuskan ke 4 terlebih dahulu. Karena kan belajar dan menerapkan itu butuh proses ya. Jadi gak langsung banyak. Minimal dari 4 ini teman-teman sudah mulai mau menerapkan dan melakukan perubahan. 6 tersebut adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, dari 6 poin ini kira-kira ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang sudah pernah mendengar? Belum sama sekali. Oh, saya aja pernah mendengar disiplin positif yang di PMS. Ada lagi yang pernah mendengar? Mungkin yang pernah ikut lokal karya? Pernah, apa saya tahu? Disiplin positif, motivasi perilaku manusia waktu dan didapat ya, maksudnya dijelasin. Oh gitu, saya tahu juga pernah mendapat ya disiplin positif sama motivasi perilaku manusia. Ada lagi yang lain? Saya. Iya, Zalia. Restitusi itu juga dari PMM. Oh, segitiga restitusi juga ada di PMM. Oke, beberapa teman-teman kan memang sudah pernah menjelajah PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Di situ memang banyak materi-materi yang memang pernah kita bahas dan diulang lagi ternyata di program guru penggerak ini. Jadi teman-teman intinya Kementerian Pendidikan itu mau kita berkolaborasi bersama, kita samakan visinya jadi baik di PMM, di program guru penggerak, nanti di PPG mungkin itu sama konsep yang diberikannya.
Oke, lanjut saya aja. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi, seperti biasa, ketika teman-teman juga mengajar kan, pasti sebelum mulai mengajar ada aturan, ada sebuah kesepakatan di situ, sehingga forum diskusi atau forum belajar pada saat itu lebih kondusif, betul? Nah, saya mau ajak teman-teman membuat kesepakatan forum diskusi. Ada 3 poin yang sudah saya berikan sebagai pemantik nih, biar teman-teman sepakat atau enggak. Yang pertama itu adalah aktif dalam kegiatan diskusi ini. Jadi saya berharap bukan saya saja nanti yang banyak bicara, tapi teman-teman juga banyak bicara untuk diskusi. Lalu yang kedua, menghargai pendapat siapapun. Jadi ketika teman-teman menyampaikan ide, gagasannya gak ada yang salah kok, kan kita lagi proses belajar. Saya juga bukan sebagai orang yang menghakimi itu jawabannya benar, jawabannya salah. Saya juga masih proses belajar. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Jadi saya berharap ketika ada seseorang yang sedang berbicara, coba kita dengarkan dan kita simak dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh orang tersebut sampai kepada kita dengan baik juga. Gitu. Apakah ada lagi kesepakatan yang perlu ditambahkan agar forum diskusi kita ini semakin efektif dan kondusif? Ada Ustazah Rongga? Berbicaranya bergiliran dalam bicara. Boleh saja aja minta maaf saja dong. Ya, di situ saja dong. Bergiliran dalam berbicara. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Sedaul. Tidak memotong pembicaraan antara apa ya? Oke, tidak memotong pembicaraan teman ya, gitu saat berbicara. Ada lagi? Masih ada 1 kolom nih yang kosong nih. Sebenarnya boleh ditambahkan lagi. Oke, ada lagi 1 lagi? Cukup? Cukup. Apakah dengan 5 poin tadi ya saja ya? 5 poin, teman-teman sepakat? Sepakat? Saya namanya juga kesepakatan ya. Berarti antara yang buat dengan teman-teman yang melakukan gitu ya, sama-sama sepakat. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oke, baik kalau begitu. Kita bisa lanjutkan ke next. Saya aja. Oke, sebelum kita mulai diskusi, ada aktivitas yang perlu Ustazah lakukan. Yang pertama, berdirilah, lalu berhadapan dengan teman di sampingmu, berpasangan. Saya minta teman-teman berpasangan. Berdiri, kita berdiri. Lalu ucapkan 1 kalimat positif, karena kita mau bahas budaya positif. Berarti hari ini kita positif aja yang dikeluarkan. Ucapkan 1 kalimat positif kepada partnermu yang ada di depanmu. Bergantian ya, boleh A duluan, boleh B duluan. Lalu kalau sudah bergantian, coba tatap wajah partnermu, berikan senyum terbaik selama 20 hitungan. Oke? Siap? Kita mulai ya. Ucapkan 1 kalimat terlebih dahulu ya. Siapa orang pertama yang berbicara? Oke, sudah ditentukan orang pertamanya? Oke, orang kedua nanti gantian ya. Orang pertama dulu. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekarang saya bantu hitungan 20 detik. Berikan senyum terbaik untuk partnernya, untuk pasangannya. Kita mulai dari sekarang ya. 1, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan boleh duduk kembali. Oke, pernah nggak sih teman-teman melakukan hal ini sebelumnya? Belum, tapi menurut teman-teman menarik nggak sih? Menarik ya. Pernah nggak sih kita mendapatkan kalimat-kalimat positif setiap harinya dari teman kita sendiri, partner kita nih selama ini? Jarang. Pernah nggak sih kita tersenyum selama 20 detik sehingga dia bikin meleleh gitu kan? Pernah nggak sih? Belum ya? Nah, itu dia. Supaya itu cara paling minim ya untuk menciptakan lingkungan
yang positif, khususnya di rekan-rekan kita sendiri gitu. Coba deh mulai dari besok ya. Oke, ayo sudah aja. Oke, sekarang kita akan membahas poin yang pertama tentang disiplin positif. Kalau teman-teman mendengar kata-kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benaknya teman-teman? Disiplin positif. Ada Ustaz Daud? Disiplin itu kan sesuatu yang dilakukan secara teratur. Nah, perilaku atau sesuatunya ini adalah yang baik gitu. Oke, menurut Ustazah Aul adalah sesuatu yang dilakukan secara teratur, tapi hal baik yang dilakukan. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang Ustazah Romlah. Kebiasaan yang baik, karena disiplin kan seperti yang tadi Ustazah Al sampaikan, perilaku. Nah itu pasti kayak tiap hari dan itu akan menjadi kebiasaan. Oke, menurut Ustazah Romlah adalah kebiasaan baik juga yang dilakukan setiap harinya. Itu namanya disiplin positif ya. Oke, ada lagi? Atau sama nih yang disampaikan Ustazah Aul sama Ustazah Romlah? Oke, sudah Bunga. Disiplin positif kalau menurut saya dalam mendisiplinkan anak, pendekatannya tidak menggunakan hukuman atau suatu hadiah, Oke. menggunakan sesuatu yang positif. Masya Allah, menurut Ustazah Bunga adalah ketika kita menerapkan disiplin positif, gak ada lagi tuh yang kenal namanya hukuman, reward atau hadiah gitu ya. Itu yang namanya disiplin positif. Apakah benar? Coba kita cek ya. Lanjut. Ini saya rangkum dari beberapa referensi ya. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga anak mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ada kosakata baru nih yang teman-teman dengar di sini dari definisi ini. Ada kosakata yang baru? Apa sudah? Oh iya, apa? Oh iya. Karena disiplin positif ini adalah cara yang dilakukan untuk menerapkan disiplin kepada anak. Oh, Ustazah Aul jadinya merangkum bahwasannya disiplin positif adalah sebuah cara untuk mendisiplinkan anak seperti itu ya. Oke. Baik, lanjut Ustazah Ajeng. Oke, nah disiplin positif ini juga membuat siswa paham dan sadar bahwa setiap tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, reward atau pujian, serta hukuman. Pernah nggak sih teman-teman melihat anak-anak nih mengerjakan sesuatu itu karena berdasarkan pujian, melihat temannya dipuji, aku ikutan ngelakuin hal baik. Pernah nggak? Nah, harapannya kita dengan disiplin positif ini gak ke arah sana gitu. Jadi anak-anak tuh sadar bahwasanya aku melakukan itu karena motivasi internal aku gitu. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut saya aja. Oke, nah yang kedua adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kalau yang teman-teman maknai dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu apa? Oke, Suzaria. Mungkin ini semacam kondisi di mana kita membuat kesepakatan di kelas dan kesepakatan itu memang dibuat dari anak-anak untuk anak-anak dan ada konsekuensinya, di mana konsekuensi juga mereka yang bersepakat. Jadi seperti itu. Oke, Bu Ustazah menyampaikan bahwasannya adalah kesepakatan yang disepakati oleh satu kelas pada saat itu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan Ustazah menyampaikan tentang kesepakatan kelas, tapi kalau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas sendiri itu sama atau berbeda kira-kira? Kalau saya rasa mungkin ada sedikit kesamaan. Sifatnya adalah mungkin ini ya, tadi kesadaran diri sendiri itu untuk melakukan yang kaitannya sama disiplin positif tadi. Cuma kalau saya rasa ada sedikit kaitan antara kesepakatan dan keyakinan kelas sendiri. Oke, menurut Ustazah mirip-mirip sedikit lah ya antara kesepakatan sama keyakinan kelas gitu ya. Ada yang bersepakat, ada yang yakin seperti itu ya. Tapi kalau kita zaman dulu ya, dengan kita sekolah, ada nggak sih kata-kata keyakinan kelas? Yang dikenal apa?
aturan, apa lagi? Iya, hukuman, tata tertib, benar nggak? Kenapa sih sekarang mengedepankan tentang keyakinan kelas, bukan peraturan lagi? Emang bedanya keyakinan kelas dengan peraturan itu apa? Apa Ustaz Daud? Untuk poin yang pertama tadi ya, disiplin positif adalah cara untuk membangun anak tanggung jawab dari kesadaran diri sendiri. Nah, makanya akhirnya diambil kata keyakinan, di mana kita keyakinan itu kan berasal dari dalam diri kita. Gitu. Jadi aturan kelasnya bukan cuma sekedar aturan dari guru, aturan dari sekolah, tapi ya itu dilakukan atas dasar keyakinan diri masing-masing. Nah, ada kata kunci di situ yang Ustaz Daud sampaikan, bahwasannya kalau aturan itu pasti selalu dari yang atas ke yang bawah, benar nggak? Aturan sekolah, berarti sekolah yang buat. Aturan kelas A misalnya, bisa jadi guru yang buat, bukan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, kemungkinan besar betul melibatkan warga sekolah, semua orang yang ada di dalam lingkup sekolah itu sendiri. Seperti itu. Makanya kenapa akhirnya kita munculkan namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan ibaratnya satu rules aja ya, gitu. Bisa jadi ada yang tidak suka dengan peraturan tersebut, tapi kita sulit untuk menyampaikannya karena ya udah dari atasan, dari tingkatan paling tinggi seperti itu. Oke, lanjut saya aja. Oke, tadi kan kita ada kata-kata yang menarik ya tadi, disiplin positif. Ada yang dikenal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Gitu. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dan sebuah landasan untuk membuat sesuatu keyakinan sekolah atau kelas dan menentukan visi, misi, atau tujuan dari sebuah instansi atau sekolah. Nah, contoh nilai kebajikan universal itu adalah 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama, iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, loyal mandiri, kreatif, nalar kritis. Oke, jadi ada 6 ya. Kan sudah menerapkan profil belajar Pancasila kan, masa 6 profilnya dihafal, harus hafal dong, oke? Itu ya, itu salah satu contohnya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang perlu teman-teman ketahui. Selanjutnya, sebelum ke keyakinan kelas, misalnya ada sebuah peraturan seperti ini, menggunakan helm saat berkendaraan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dimunculkan ketika ada peraturan menggunakan helm? Keselamatan. Oke. Kalau misalnya ada aturan berjalan di koridor sekolah, kira-kira ada nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan dari peraturan tersebut? Kehati-hatian. Apa lagi? Ada lagi? Sikap tenang, Sikap tenang. Oke. Ada lagi? Keselamatan diri juga. Nah, itu yang dinamakan nilai kebajikan. Kenapa akhirnya peraturan itu muncul, keyakinan itu muncul, itu didasari dengan nilai-nilai kebajikan itu. Kita mau anak-anak kita tertib. Nilai kebajikannya apa? Seperti itu. Kita lanjut ya ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang disepakati. Makanya tadi Ustazah bilang kesepakatan, ada kesepakatan di sana. Bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di sekolah atau di kelas. Kalau kesepakatan kelas yang memang kita sepakati, tapi kalau keyakinan kelas lebih tinggi lagi, yang memang kita yakini kesepakatan itu ada di dalam kelas kita. Sama ketika akhirnya kita yakin bahwa Allah itu ada. Itu. Lanjut saya aja. Oke, nah ini saya mau kuis nih ke teman-teman. Kira-kira ini kan ada peraturan nih seperti ini. Kira-kira nilai kebajikan yang muncul dari peraturan yang saya buat ini nih apa? Nah, yang pertama, tidak datang terlambat. Disiplin. Apalagi nilai kebajikan yang ingin saya munculkan sebenarnya nih dari peraturan tidak datang terlambat. Taat, oke. Apalagi? Ada lagi? Disiplin, taat, bertanggung jawab. Ada lagi?
Cukup? Selanjutnya, bergantian menunggu giliran. Sabar. Ada lagi? Menghargai orang lain, kontrol diri. Ada lagi? Cukup? Lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Ada lagi? Kontrol diri juga. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain atau toleransi ya. Apalagi kita lagi minim toleransi gitu ya, menjunjung toleransi ini sekarang. Ada lagi? Empati. Ada lagi? Itu yang disebut dengan nilai kebajikan teman-teman. Kenapa akhirnya kita menunjukkan keyakinan tersebut, peraturan tersebut? Karena kita berdasarkan nilai kebajikan yang ingin kita munculkan, gitu. Nah, berbicara dengan peraturan, teman-teman selalu mendengar kalau peraturan itu pasti munculnya kata-kata atau kalimat negatif, benar nggak? Ada dilarang, tidak, dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kelas kita maunya buatnya menggunakan kalimat positif, sehingga afirmasi positif yang muncul ke anak seperti itu. Nah, itu saya aja. Oke, sekarang saya mau mengajak teman-teman membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum membuat keyakinan kelas, saya mau mengajak teman-teman melihat peraturan kelas yang sudah saya buat di sini. Nanti saya mau minta teman-teman menuliskan kalimat positif dari peraturan kelas yang sudah saya buat ini. Ada 5 peraturan. Nanti untuk keyakinan kelasnya kita bisa buat lebih dari 5. Dari keyakinan kelas ini bisa kita tinjau ulang setiap hari, setiap minggu. Jadi bisa jadi berubah, menambah atau berkurang seperti itu. Ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Nilai kebajikan apa sih yang ingin kita munculkan saat ini? Gitu. Oke. Siapa yang mau bantu saya nomor 1? Tidak datang terlambat. Kira-kira kalimat positifnya apa? Saya Cynthia. Ini ada spidolnya saya Cynthia. Yes. Kan saya mau melibatkan teman-teman aktif. Datang tepat waktu. Kalimat positifnya. Enak kan? Tidak datang terlambat atau datang tepat waktu didengarnya? Datang tepat waktu. Oke, terima kasih Saudara Cynthia. Lanjut nomor 2, tidak mengganggu orang lain. Saudara Roma, silakan. Oke, saya Roma menuliskan tidak mengganggu orang lain. Kalimat positifnya adalah menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, oke, saya Bunga, silakan. Kira-kira kalimat positifnya apa nih yang tepat? Boleh. Oke, saya Bunga menuliskan 2 kalimat positif yang bisa kita buat ya, kita sepakati. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kira-kira lebih cocok yang mana nih? Menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya? Menjaga kebersihan lebih simpel. Sepakatnya nih yang lain? Iya, oke. Itu ya. Lanjut, tidak meninggalkan barang di kelas. Ada? Bisa jauh, silakan. Boleh. Langsung ditulis. Ini spidolnya tadi.
Oke, Ustazah Al menuliskan kalimat positifnya. Ada lagi tambahan? Oke, Ustazah Al menuliskan dari peraturan kelas tidak meninggalkan barang di kelas. Kalimat positifnya adalah periksa kembali barang-barang bawaanmu sebelum meninggalkan kelas. Sepakat? Oke, lanjut. Nomor 5 kenapa saya lagi? Oh enggak. Nomor 5, dilarang berlari di dalam kelas. Ada? Mas Nova, silakan Mas Nova. Oke, Ustazah Nova menuliskan kalimat positifnya adalah pastikan berjalan dengan tenang. Sepakat? Sepakat? Oke, nah dari kalimat-kalimat positif ini kita bisa turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kira-kira dari datang tepat waktu tadi nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan oleh seorang gurunya? Disiplin, tanggung jawab tadi ya, apa lagi? Udah. Kalau menghargai orang lain tadi nilai kebajikannya apa yang ingin dimunculkan? Toleransi. Terus apa lagi? Empati. Ada lagi? Kontrol diri. Oke. Menjaga kebersihan. Nilai kebajikan apa yang ingin dimunculkan oleh seorang guru? Kesadaran akan kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya. Oke, lanjut. Periksa kembali barang-barang bawaanmu sebelum meninggalkan kelas. Bertanggung jawab. Apa lagi? Teliti. Apa lagi Ustazah Nova? Teliti juga. Oke, yang terakhir, pastikan berjalan dengan tenang. Kontrol diri. Apa lagi? Keselamatan, kesabaran. Ada lagi? Nah itu yang menamakan nilai-nilai kebajikan. Jadi gak hanya 6 dimensi yang ada di profil belajar Pancasila, tapi banyak nilai-nilai kebajikan yang perlu teman-teman ketahui. Dan ini bisa dibawa ke kelas masing-masing ketika akhirnya membuat sebuah keyakinan kelas. Dan itu penting keyakinan kelas itu, sehingga tadi lingkungan yang ada di kelasnya, lingkungan yang ada di sekolah itu menjadi lingkungan yang positif. Seperti itu. Nah, dari kalimat positif ini kita bisa turunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Sabar saya aja. Sebuah keyakinan kelas. Oke, kita buat keyakinan kelas ya. Ada yang mau bantu saya menuliskan keyakinan kelas? Khusus kelas hari ini aja, kelas Ustadz dan Ustazah. Ada yang mau bantu saya menuliskan? Nanti kita sepakati mau buat 10, mau buat 5, buat 6 dan sebagainya. Nah, dari keyakinan kelas ini kita tinjau apakah perlu ada yang diubah, perlu ada yang dikurangi, ada yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Seperti itu. Hanya membantu menulis. Nanti idenya dari teman-teman. Nah, saya Siti mau menulis. Oke, yang pertama, apakah mau mengambil poin yang ada di sini juga? Boleh. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Lalu yang kedua, menghargai orang lain. Mau? Boleh? Oke. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Penting ya, boleh ya. Yang keempat di sini adalah periksa kembali barang-barang bawaanmu sebelum meninggalkan kelas. Bisa di shorten nggak tuh kalimatnya, disederhanakan, kira-kira menjadi apa ya?
kita menggunakan kalimat positif. Perhatikan setiap barang bawaan. Perhatikan setiap barang bawaanmu. Gimana? Sama aja. Sama aja. Jadi bagaimana? Cek ayo pakai cek. Oh gimana? Cek kalimat lengkapnya bagaimana? Cek barang-barangmu sebelum meninggalkan ruangan. Sama aja ada yang panjangan. Jadi kira-kira apa? Saya aja. Oh masih berpikir. Kira saya tadi lagi ngomong sama saya. Apa kira-kira? Bertanggung jawab pada setiap Bertanggung jawab atas barang-barang. Bertanggung jawab atas barangmu. Bertanggung jawab karena memang nilai kebajikan yang ingin dibangun adalah bertanggung jawab tadi ya. Bertanggung jawab dengan Barang bawaan. bertanggung jawab dengan barang bawaanmu. Pakaimu atau tidak? Selanjutnya yang di sini pastikan berjalan dengan tenang. Bagaimana? Berjalan dengan Oh cukup berjalan dengan tenang saja Cynthia. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Supaya kelas kita semakin positif nih di sini. Jadi nanti ketika teman-teman di kelas jadi punya ide gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kan baru 5. Ada lagi? Atau cukup? mengikuti arahan. Di kelas ya. Iya nggak apa-apa di kelas. Ini kan kita lagi kelas. Mengikuti Belajar. arahan dengan cepat. raise your hand ketika Raise your hand ketika memberikan pendapat atau mengangkat tangan ya ketika yang berbicara. Oke, apa lagi? Itu penting memang ada karena bingung juga kalau ngomong semuanya bingung. Ada lagi yang mau ditambahkan? Membantu teman yang kesulitan. Bagaimana? Saling membantu. Saling membantu. Katakan kalimatnya bagaimana jadinya? Membantu teman yang kesulitan atau saling membantu? Saling tolong menolong lagi muncul. Gimana jadinya? Kalimatnya yang diyakini dan disepakati. Tolong menolong. Tolong menolong Dalam kebaikan. dalam kebaikan. kalau orang berbaikan. Oh gitu, tolong menolong dalam kebaikan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tertib selama belajar. Tertib selama pembelajaran. Bagaimana? Sepakat? Oke, boleh. Tertib selama pembelajaran. Cukup? Atau ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, sudah mengganggu. Sudah, terima kasih Saudara Cynthia sudah membantu. Oke, jadi ada berapa poin tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang sudah kita tulis dan kita sepakati. Oh 8. Oh iya 8 ternyata 8 keyakinan kelas yang sudah kita tulis di sini kita sepakati juga. Nanti ini bisa ditinjau tadi ya saya bilang selama hari ke depan, terus seminggu, bulan, gitu bahkan bertahun. Jadi ini keyakinan kelas bisa bertambah, bisa jadi ada yang dihilangkan dulu karena mau memunculkan nilai kebajikan yang lain dan keyakinan yang lain seperti itu. Ini bisa diterapkan di kelas masing-masing. Itu ya. Oke, kita lanjut bisa diajar. Selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan, minum, sandang, pakaian, apa lagi? Istirahat, buang air. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama aja sudah aja adalah
kebutuhan bertahan hidup. Tadi berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang. Kita butuh kok kasih sayang. Anak-anak murid kita juga butuh kasih sayang. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kita butuh senang, kita butuh have fun. Anak-anak kita juga butuh have fun, makanya mereka memilih untuk bermain, ya kan? Selanjutnya kebebasan. Mereka punya kebutuhan untuk hidup bebas. Maksudnya adalah memilih sesuatu yang memang dia inginkan. Nah itu, apakah kita sebagai guru sudah menghadirkan kebutuhan-kebutuhan itu tuh di kelas-kelas kita, sehingga gak ada yang akhirnya anak-anak itu PR terhadap kebutuhan dasarnya dia gitu. Ini 5 yang perlu teman-teman ketahui, sehingga ketika merancang desain, ketika merancang sebuah pembelajaran di kelas, kebutuhan ini yang bisa dipenuhi, sehingga anak-anak tidak ada lagi yang akhirnya mencari-cari perhatian dan sebagainya, seperti itu. Lanjut saya aja. Nah, saya mau kasih kuis nih. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Kira-kira kalau redaksinya seperti ini nih, dia cerita dia benci sama gurunya. Kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi sebenarnya? Kalau kita mengaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, dia masuknya kemana? Kasih sayang. Ternyata dia butuh kasih sayang. Mungkin kita kurang perhatian kepada dia, kita kurang perhatian kepada Rani, sehingga kepada Dinda, sehingga Dinda benci sama gurunya. Hati-hati, jangan sampai ada anak kita yang benci sama kita. Oke, lanjut saja. Di kasus yang kedua nih, bukan lanjutan. Oh lanjut, ternyata saya pikir masih ada kasus yang kedua. Lanjut, posisi kontrol guru. Nah, ada yang pernah mendengar posisi kontrol guru? Di mana nih kira-kira posisi kontrol guru? Kan teman-teman sebagai guru, kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Saling refleksi ya, kira-kira kita berada di posisi yang mana nih? Gitu. Sejauh kayaknya pernah deh mendapatkan informasi ini pada saat lokal karya bersama saya. Ya, masih. Oke, nanti kita review sejauh. Oke, saja aja lanjut. Jadi posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sebagai guru penghukum? Kalau udah dengan kata penghukum, berarti guru yang seperti apa? Galak. Terus apa lagi? Tegas, konsisten. Apa lagi? Kalau dengan kata penghukum, berarti dikit-dikit kita nggak mau tuh mendengarkan penjelasannya si anak. Kita tahu bahwasannya dia salah. Kalau melakukan ini kesalahan, ini salah, gitu. Tapi hanya sekedar itu aja, mencap bahwasannya anak salah, udah intinya seperti itu. Itu sebagai posisi penghukum. Nah, kira-kira kita masih nggak tuh di situ? Posisi penghukum. Kalau dulu saya pernah, gitu. Sekarang lagi proses belajar. Gitu, lanjut ya. Jadi, ini nggak apa-apa usah jam. Jadi, guru yang mengambil posisi ini adalah dia cenderung menggunakan hukuman fisik dan verbal, sering mengancam dan menekan murid dengan pernyataan seperti patuhi aturan saya atau awas ya, gitu. Jadi kalau salah ya salah. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nih, posisi kontrol guru yang ini adalah dia mengambil posisi dengan berbicara tapi lembut, lalu mencoba membuat murid merasa bersalah. Biasanya mereka berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu. Ada rasa sedih-sedihnya, gitu. Ada background sedihnya. Jadi dia tahu, oh ya aku salah, gitu. Lanjut saja. Yang ketiga adalah sebagai teman, dimana kita nih sebagai guru mengambil posisi teman, mencoba mempengaruhi murid dengan cara positif ataupun negatif.
Mereka mungkin mencoba untuk menjadi teman baik murid dengan mengatakan, ayolah bantu bapak nih agar tidak dimarahi kepala sekolah misalnya. Ayolah ya turut sekali aja, biar Ustazah tuh nggak ditegur tuh sama Ustazah Siti diliatin gitu. Ustazah Tia tuh lagi supervisi di belakang, ayolah nurut lah gitu, sebentar gitu. Nah ini posisinya sebagai teman. Udah saking bestie kan, kalau bestie kayak gitu kan, ayo bantuin lah gitu ya, seperti itu. Jadi mohon-mohon ya kepada anak-anak kita ya. Lanjut. Yang keempat adalah sebagai pemantau nih, di mana guru melibatkan pengawasan dan penerapan aturan. Guru mengambil posisi pemantau, akan menggunakan konsekuensi dan catatan untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka akan bertanya tentang peraturan yang dilanggar dan konsekuensinya. Ini di posisi pemantau. Jadi dia sudah bicara tentang aturan dan konsekuensi. Tapi ada tingkatan lagi yang paling tinggi, yaitu posisi manajer, di mana posisi ini adalah guru yang berusaha untuk bekerja sama dengan murid. Mereka membimbing murid untuk memahami kesalahan mereka, menganalisis kebutuhan diri mereka, dan mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Biasanya guru yang ada di posisi manajer ini bertanya, apa yang kita yakini? Bagaimana dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Apakah perilaku kamu sudah sesuai, sudah mencerminkan? Lalu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana solusinya agar teman kamu merasa nyaman dan seperti itu? Nah, kira-kira teman-teman berada di posisi yang mana nih? Penghukum, pemantau, manajer, teman, terus pembuat rasa bersalah. Kira-kira di mana nih? Kalau teman, ada teman mix ya, kadang ada di posisi teman, kadang ada di posisi manajer, kadang ada di posisi pembuat rasa bersalah, kadang memang udah lagi moodnya orang baik juga capek di tingkat menghukum gitu ya. Oh enggak ya? Apa masih ada di sini mau hukum? Gede ya, insya Allah ya gitu. Jadi kita bertahap ya. Kalau misalnya masih di pemantau terus di teman, masih oke lah teman-teman. Butuh proses untuk menjadi seorang manajer di kelasnya masing-masing, sehingga ketika teman-teman di posisi manajer itu yang tadi budaya positif, disiplin positif itu yang ingin kita bangun di kelas kita, sehingga anak merasa nyaman, kita pun juga nyaman dengan anak-anak kita, seperti itu. Lanjut saja. Nah sekarang ada studi kasus, kira-kira kita kasus ini berada di posisi kontrol yang seperti apa? Yang pertama, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Kira-kira kalau dia lakukan seperti ini, posisi kontrol gurunya sebagai apa? Teman. Kenapa sebagai teman? Ya udah. Oh, diajak duduk dulu. Kan biasanya kalau teman gitu diajak nongkrong, diajak duduk dulu gitu ya. Terus sambil tawa-tawa, lembut gitu ya. Kalau sama temen gitu ya, sama bestie apalagi. Sambil senyum-senyum tuh kan. Jadi posisinya sebagai teman. Pernah ada yang kayak gini? Sini kita ngobrol dulu, senyum-senyum gitu kan, ketawa-tawa gitu. Nah, pernah ada juga ya? Oke, lanjut. Yang kedua, ada guru sama Adi. Adi, tahu gak kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa? Manajer, memantau. Yang kedua tuh pembuat rasa bersalah. Kenapa pembuat rasa bersalah, Ustazah Nova? Karena ada kata ini, kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat. Oh gitu.
Kalau dari redaksi, kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat. Itu di posisi pembuat rasa bersalah. Iya sih. Itu menghukum sih kalau prakteknya, tapi dari kalimatnya belum ke yang membuat rasa bersalah. Jadi belum apa-apa udah dibuat. Oh iya ya. Oh gitu. Menurut Ustazah Nova itu pembuat rasa bersalah ya. Oke, ada lagi? Punya jawaban lain? Pemantau kalau Ustazah Badriah. Kenapa pemantau Ustazah Badriah? Karena gurunya sudah memantau dia kenapa terlambat lagi sudah 15 menit nih jadi gitu kan pemantau juga gurunya juga sudah mengingatkan maksudnya ada aturan ada konsekuensi jadi diingatkan jadi konsekuensinya apa gitu. Oke. Oh berarti pemantau itu yang tadi mengaitkan dengan konsekuensi dan aturan. Tapi kalau menurut Ustazah Nova itu di pembuat rasa bersalah. Nanti kita baca lagi definisinya ya. Ada lagi yang punya jawaban lain? Tadi ada yang jawab manajer kan? Manajer. Kenapa manajer? Karena dia gurunya justru malah bertanya, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Mungkin sebelumnya ada keyakinan kelas bahwa ketika ada yang terlambat, mereka saya paham berarti harus ada keyakinannya adalah teman-teman ini harus mengerjakan tugas yang harusnya ditanggung jawabnya nih sebelum 15 menit yang sebelumnya. Oke. Jadi posisinya sebagai manajer ya. Oke, nanti kita bahas di terakhir dulu ya. Atau bahas langsung? Jawaban teman-teman itu benar, karena kan lagi proses belajar juga ya. Nanti kita baca definisi ulangnya lagi ya. Lanjut dulu saja aja. Di studi kasus yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira apa? Membuat rasa bersalah. Oke. Yang terakhir, guru dan Adi lagi ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira? Loh, kenapa manajer lagi? Karena ada diskusi, oke? Ada perbaikan diri ya. Ada perbaikan diri. Di awal kalau yang pertama tadi Kalau yang pertama tadi? itu sudah ngomong terlambat dulu. Sudah ngomong terlambat dulu. Berarti ditolak yang tadi ya? Yang tadi berarti apa? Balik lagi saya ajar, balik lagi saya ajar. Yang ini tadi berarti apa? Pemantau. Oke, pemantau. Ada lagi? Kita bahas dulu yang pertama ya. Kalau yang saya dapat, yang pertama itu adalah sebagai teman. Tadi kan teman juga jawab ya. Karena teman itu posisinya ya sambil senang-senangin anak, kita ketawa bareng-bareng, deket banget gitu kepada anak-anak kita. Nah yang kedua ini adalah betul sebagai pemantau. Tingkatannya memang di atas, di bawahnya manajer lagi ya. Karena manajer sudah mengajak anak untuk diskusi sehingga mereka tahu solusi apa sih. Kan tadi kalau di sini belum dibahas bagaimana akhirnya adik nggak terlambat lagi besoknya. Dia tahu memang konsekuensinya adalah dia perlu mengerjakan tugas yang tertinggal, tapi nggak ada perbaikan diri dia sehingga kemungkinan lagi besok dia bisa terlambat, benar nggak? Gitu. Lanjut yang ketiga saya aja. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kira-kira apa tadi? Membuat rasa bersalah, bisa juga menghukum sebenarnya. Gitu. Yang terakhir betul posisi manajer di mana dia memang sudah ngajak diskusi, bahkan sudah memancing anak untuk mencari solusi sehingga dia tidak datang terlambat lagi. Bahkan dia bilang sendiri, enggak Pak, saya insya Allah hadir tepat waktu. Gitu. Betul dikaitkan dengan konsekuensi, tapi dia juga menemukan cara supaya dia bisa terlambat lagi. Gitu. Itu yang disebut dengan manajer. Nah, kira-kira kita sudah di mana nih? Apakah hanya sekedar mengkaitkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita, atau sampai di titik di mana mereka menemukan solusinya sehingga permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Tapi memang posisi kontrol guru ini ya kadang benar berubah-berubah sesuai dengan masalah yang kita hadapi ya. Gitu. Kadang kita memang ini anak kayaknya baik untuk dilakukan seperti ini,
sebagai kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Oh dia memang kita udah sebagai ini aja deh, pemantau dan sebagainya gitu ya. Tapi memang proses belajar sampai akhirnya teman-teman komitmen dan konsisten sebagai manajer gitu. Lanjut, berkaitan dengan posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah, ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan masalah ada 3 langkah yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, lanjut saja aja. Restitusi dulu deh, saya jelaskan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika dia ada sebuah masalah, dia akan kembali bangkit dengan kehidupan yang baru, tantangan dia yang baru, gitu. Lanjut saya aja. Ada 3 langkah. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas, Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini langkah yang perlu teman-teman lakukan ketika ada sebuah permasalahan, gitu. Lanjut saya aja. Nah ini, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Tadi kan kita sudah bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwasanya anak melakukan hal ini pasti ada dasarnya, gitu. Lanjut saya aja. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Maksudnya adalah langkah kedua ini harus memahami kebutuhan dasar mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini penting. Gitu. Sebenarnya anak lagi cari perhatian kita. Anak mau dipahami oleh kita. Gitu. Lanjut sedaya. Yang ketiga nih, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita punya keyakinan kelas, kita punya kesepakatan kelas bahwasanya tadi berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kan berdasarkan motivasi internal, gitu. Jadi ada sebuah perubahan itu datang dari dirinya dia sendiri, bukan karena kita yang meminta, gitu. Jadi dia nggak akan lagi melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama seperti itu. Lanjut saja aja. Nah ini kemarin saya praktik dengan Gasani. Qadarullah sekali, memang pada saat itu kan saya men-settingnya sejak awal ya. Saya mau ngajak diskusi sama Gasani. Ternyata memang pada saat saya melakukan tag video ini, qadarullah dia melakukan kesalahan yaitu tidak membawa kartu asesmen. Jadi kita bahas tentang itu. Terus bagaimana akhirnya Gasani bisa ingat bahwasanya ketika asesmen membawa kartu. Akhirnya dia menemukan solusinya dia sendiri, gitu. Karena dia menyampaikan ada kebutuhan diri dia itu adalah orang yang teledor. Dia sampaikan dia adalah orang yang teledor. Dia cepat lupa untuk meletakkan barang, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya dia nggak lupa lagi meletakkan barangnya. Dia menemukan solusinya itu sendiri, gitu. Nah sekarang saya mau ajak teman-teman melakukan praktik segitiga restitusi. Jadi ada sebuah kasus, nanti ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi siswa. Sebenarnya tinggal jawabannya ada di sini juga, tapi kita praktik aja ya. Boleh di play. Tapi ini waktu durasinya 4 menit. Kalau mau dengarkan boleh, ada di YouTube channel saya juga. Ada 2 anak yang saya ajak diskusi, ada Rifat kelas 5, ada Gasani kelas 3. Kurang dengar.
Jadi pakai skenario. Sudah, nanti nggak apa-apa ditonton di channel YouTube saya ya. Oke, sekarang saya mau ngajak teman satu kali aja kita praktik untuk segitiga restitusi. Siapa yang mau menjadi guru, siapa yang menjadi siswa. Saya bacain ya sinopsisnya. Kasus B. Anda adalah Dita, jadi sudah bekerja sebagai Dita, seorang murid kelas 9 SMP pelindung. Anda jarang sekali berinteraksi dengan teman sekelas Anda, dan Anda ingin sekali dekat dengan mereka. Suatu hari sebelum sekolah dimulai, Anda sedang berbicara dengan teman-teman kelas Anda. Anda dan teman-teman Anda sedang berdiskusi mengenai hal apa yang lucu untuk dilakukan. Anda iseng untuk mengeluarkan ide selalu izin ke toilet pada setiap jam pembelajaran. Tak disangka, teman-teman Anda terlihat senang dengan ide Anda dan menantang Anda untuk mencobanya. Anda mencoba pertama kali pada saat kelas matematika Bapak Basti. Di tengah penjelasan Bapak Basti, Anda mengangkat tangan untuk izin ke toilet. Izin diberikan oleh Bapak Basti. Anda juga tidak melakukan apa-apa saat di toilet. Saat Anda kembali ke kelas, Anda mendengarkan penjelasan Bapak Basti. Sampai pada saat beliau memberikan waktu untuk bertanya, tanpa ragu Anda mengangkat tangan Anda. Hingga Bapak Basti bertanya, "Ya Dita, mau tanya apa?" Tanpa ragu Anda mengangkat. Lalu Dita menjawab, "Enggak Pak, saya mau izin ke toilet." Ketika Anda mengangkat tangan itu, Anda mendengar teman-teman Anda cerita, tertawa pelan. Hal ini pun Anda lakukan pada jam-jam berikutnya. Ketika ditanya, "Ada apa dengan diri Anda selalu menjawab, "Maaf, saya sembelit." Namun, Anda juga menolak untuk dibawa ke unit kesehatan sekolah. Di hari itu, Anda jadi akrab dengan teman-teman sekelas Anda. Anda pun merasa senang karena akhirnya lebih akrab dengan teman-teman sekelas Anda. Esok harinya, Anda dipanggil oleh wali kelas Anda. Wali kelas Anda menanyakan mengenai laporan Bapak Basti. Oke, Bita. Assalamualaikum Bita. Bagaimana kabarnya Bita hari ini? Oke, apakah Bita tahu kenapa Ustazah Tia panggil ke ruangan ini? Baik, apakah ada sesuatu yang terjadi hari kemarin? Saya sembelit. Oh gitu, baik. Menurut informasi Bapak Basti, Ustazah mendapatkan informasi bahwasannya Bita berulang-ulang kali ke kamar mandi. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya ke toilet karena merasa tidak enak perutnya. Baik, Bita merasa tidak enak perutnya. Tapi Ustazah dia juga mendapatkan informasi dari Bapak Basti. Ketika Bita diajak ke kamar mandi, ke unit kesehatan sekolah, Bita menolak. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya saya juga terpaksa sih apa? Maksudnya seperti apa? Sebenarnya saya itu kalau mau jujur nggak sembelit atau sakit perut. Oh, sebenarnya Bita tidak sakit perut atau tidak sembelit. Lalu kenapa Bita akhirnya izin berulang kali ke toilet? Jadi sebelum Bapak Bastian datang, saya diskusi sama teman-teman tentang hal lucu itu deh. Jadi gimana kalau nanti pas pelajaran selanjutnya aku izin ke toilet terus gitu. Baik, apakah Bita tahu hal yang dilakukan Bita itu benar atau salah? Salah sih. Nah, kira-kira ketika perbuatan yang Bita lakukan itu tidak tepat atau salah, apa yang perlu dilakukan oleh Bita? Meminta maaf dan tidak mengulangi Baik, Bita akan meminta maaf kepada siapa meminta maafnya. pada Pak Basti. Lalu, apa lagi yang akan dilakukan Bita? Tidak mengulangi lagi bahwa perbuatan saya itu tidak seharusnya dilakukan. Oke, baik. Bita berarti akan meminta maaf kepada Bapak Basti dan berjanji tidak akan mengulanginya. Sebelumnya, Tia mau tanya, kenapa akhirnya Bita memiliki ide untuk izin berulang kali ke toilet kepada teman-teman? Sebenarnya saya itu jarang
Oke, baik. Berarti sebenarnya kita membutuhkan teman untuk sama-sama belajar bersama, gitu. Apakah pada saat itu bagaimana perasaannya Dita ketika teman-teman menerima ide Dita? Perasaannya sebenarnya merasa wah ada yang mendukung, wah seneng nih bakal punya teman, tapi ada satu sisi ngerasa kayaknya caranya salah deh. Oke, baik. Apakah untuk menambah teman atau relasi yang banyak dengan cara yang seperti itu tepat? Tidak. Tidak, baik. Kira-kira apa keinginan Dita ke depannya sehingga Dita memiliki teman-teman yang lebih banyak? Kedepannya itu teman belajar bersama, kemudian juga dengan sering diskusi, mungkin hal-hal yang kita kurang bisa diskusi. Oke, apa yang bisa Ustazah Tia bantu sehingga teman-teman dan Dita juga nyaman belajar di kelas? Dengan adain sesi curhat, ada satu waktu ada sesi curhat antar teman gitu, jadi makin dekat. Jadi kan kalau itu biasanya kita lihatnya suka ada geng-geng gitu, kita bingung nggak tahu geng yang mana yang harus kita ikutin gitu, jadi nggak tahu ngobrol sama siapa. Oh baik, berarti Dita membutuhkan sesi sharing bersama dengan teman-teman. Kira-kira bisa kita lakukan kapan? Di jam istirahat, oke. Kira-kira kita bisa mulai dari kapan? Dari minggu Mulai dari pekan depan. Oke, kira-kira apa yang kita akan bahas nanti di sharing atau diskusi dengan teman-teman? Tentang pertemanan ya, pertemanan yang sehat dan baik. Oke. Setelah program itu kita lakukan, harapannya dari Dita sendiri apa? bisa saling menghargai antara teman yang satu dan yang lain, dan juga mungkin seperti kita kan orangnya maksudnya butuh diajak, kalau nggak diajak tuh kayaknya diem aja gitu, jadi pengen ada. Oke, berarti harapannya Dita nanti akan ada yang mengajak ya, gak cuma sendirian saja gitu, jadi banyak temannya. Oke Dita, mungkin cukup diskusi kita hari ini. Insya Allah nanti Ustazah Tia akan diskusi dengan wali kelasnya Dita sehingga program yang tadi Dita ajukan kita bisa jalani secepat mungkin. Baik Dita, setelah ini Dita boleh kembali ke kelas. Terima kasih Dita. Oke, itu salah satu contoh ya, tapi memang butuh belajar gitu. Kita perlu mengorek-ngorek atau mencari informasi apa sih kebutuhan yang dia butuhkan, lalu bagaimana akhirnya dia bisa menemukan solusi yang tepat. Oke, lanjut saja. Oke, sudah deh sampai terakhir kita refleksi. Sedikit aja refleksinya, mungkin perwakilan dari kanan, tengah, sama kiri. Jadi kita ada papan refleksi. Ada 2 spidol sih, jadi boleh bergantian. Jadi ada 4 pertanyaan romantik dari pertemuan kita hari ini. Hal baru apa yang didapatkan oleh Ustazah semua? Lalu hal menarik atau berkesan yang dirasakan pada pertemuan hari ini. Yang ketiga, hal baik yang akan dilakukan ke depannya. Terakhir, tantangan apa sih yang akan kita hadapi? Gitu. Siapa yang mau duluan? Jessica menuliskan hal menarik dan berkesan adalah mendengar kalimat positif dari teman sejawat. Masya Allah, padahal itu hal pertama sekali yang kita lakukan, ternyata itu berkesan untuk Ustazah Siva. Mudah-mudahan besok bisa kita terapkan lagi ya. Sebentar, aku mau bicara kepadamu, gitu kan. Sampai senyum gitu. Sampai ditahan. Jadi bukan kalau ketemu temennya bukan sapa doang, assalamualaikum. Disampaikan kalimat positif hari ini gitu, sehingga temannya tuh tersentuh gitu kan, insya Allah ya. Oke, lanjut saja aja. Kayaknya tertutup sih terakhir. Nah, terima kasih teman-teman sudah mau menerima saya dalam memberikan informasi sehingga
kita bisa sama-sama tadi berkolaborasi menciptakan sebuah perubahan baru, budaya positif di lingkungan sekolah kita, gitu. Minimal di kelas teman masing-masing, gitu. Sampai nanti kan belum semuanya ikut nih, teman rekan kita bisa kita kenalkan juga sedikit-sedikit. Harapannya seperti itu. Itu ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada MC saya ya untuk ditutup. Masya Allah, terima kasih Ustazah Fathia telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat, mungkin juga ilmu yang baru. Semoga ilmunya bisa nantinya teman-teman bawa untuk siswa-siswa kita. Amin. Selanjutnya, memasuki rangkaian akhir dari kegiatan diskusi hari ini, izinkan saya untuk berpantun. Baca. Di dalam ilmu fikih terdapat banyak ikhtilaf. Saling menghargai menjadi kunci yang diutamakan. Jika terselip segala salah dan juga hilaf, semoga pintu maaf selalu dibukakan. Alhamdulillah, falatakunana minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah dan segala bentuk kesalahan berasal dari saya selaku makhluknya yang dhaif. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Purwani Kasih, guru kelas 5 di SDT Nurul Islam. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi oleh Ustazah Fathia tentang budaya positif, perasaan saya sangat senang pastinya, fresh lagi ilmunya, kemudian membuat saya semakin insya Allah bertambah ilmunya terkait dengan budaya positif. Semoga saya nantinya bisa membawa ilmu itu ke depannya bersama dengan siswa-siswa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Rizka Juliana, calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah saya sudah melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah SD Nurul Islam. Alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dengan peserta 10 orang. Harapannya dari 10 orang tersebut informasi yang saya sampaikan bisa disebarluaskan lagi kepada rekan-rekan sejawat saya yang lainnya. Refleksi dari kegiatan tersebut yang pertama adalah keterkaitan dengan waktu. Harapannya pada saat itu adalah semua rekan sejawat saya di sekolah bisa turut hadir dalam kegiatan diseminasi tersebut. Qadarullah memang jadwalnya belum sesuai sehingga saya perlu menyesuaikan jadwal tersebut. Yang kedua, saya merasa butuh waktu yang lebih banyak untuk mengambil dan menerapkan beragam informasi sehingga penyampaian tersebut bisa lebih maksimal. Mudah-mudahan kedepannya implementasi yang saya lakukan bisa sesuai waktunya sehingga responden atau peserta bisa lebih banyak, sehingga teman-teman semua dalam satu lingkup sekolah bisa merasakan dampaknya yang baik agar perubahan yang ada di sekolah kami berjalan kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.